Halo pemirsa, sebelum kita melanjutkan podcast ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share supaya semakin banyak orang yang terberkati oleh podcast ini. Dan apabila memiliki saran dan kritik ataupun pertanyaan, silakan komen di bawah ini atau menghubungi kami di email yang tertera di deskripsi kami. God bless you. Selamat menonton. Shalom pemirsa, welcome back to God is Good. Kembali bersama saya, Akira Jo, ditemani oleh Evangelis Daniel Yusuf Wijaya. Oke, beliau adalah seorang evangelis yang 3 turunan dari pendeta. Kali ini kita akan mendengarkan kisahnya di mana dia menghadapi struggle dan stereotype sebagai anak cucu pendeta. Ya, Silakan Pak Daniel, mungkin bisa kita mulai. terima kasih udah undang saya ke sini. Akira, temanya bagus banget malam hari ini mengenai struggle anak cucu pendeta. Memang satu hal yang saya alami langsung, menjadi anak dan cucu pendeta itu gak mudah, gak gampang, dan banyak stereotip yang dikatakan, yang diharapkan orang, stigma atau mungkin cap bahwa anak cucu pendeta tuh harus sempurna, Iya, harus perfect, standarnya tinggi ya. standarnya tinggi, bahkan ngutang di kantin aja nggak boleh waktu sekolah gitu kan, berat ya. Jadi memang itu saya alami dari sejak sekolah, dari SD, SMP, SMA, dan saya bisa rasakan juga di generasi-generasi selanjutnya, anak-anak hamba Tuhan yang Tuhan pakai, banyak juga yang mengalami hal yang sama, saya rasa. Dan itu menjadi satu beban besar dalam hati saya untuk bisa melayani mereka justru. Pada saat kesaksian hidup saya bisa sampaikan kepada mereka bagaimana saya struggle, bagaimana saya harus lewati setiap tantangan itu menjadi satu kekuatan untuk anak-anak ini, untuk mereka yang mungkin mengalami hal yang sama seperti saya. Just to let them know they're not alone gitu kan. Yes, just to let them know they are not alone, bahwa ada juga yang sudah duluan lewati, dan bagaimana caranya bisa melewati itu dengan baik, bahkan bisa menjadi lebih baik. Begitu. Because this is a real problem ya. It is, yes. Following in the steps of our ancestors, Betul. ya kan? Betul. Itu apalagi pendeta ya. Betul. Sebagai pendeta kan pasti society di dalam image-nya itu seorang yang holy. Iya, betul. Tapi kan mereka itu udah melalui banyak hal. Dan di mana karakter udah terbentuk, udah dibentuk sama Tuhan. Betul. Dan mereka udah bisa pimpin banyak orang karena udah matang kan, udah dewasa. Sedangkan anaknya itu pasti belum dong. Betul, betul banget. Jadi itu yang saya rasakan. Jadi pada saat SMP deh, mulai SMP tuh mulai kerasa gitu. Sedikit-sedikit, nakal dikit aja. Teman-teman tuh langsung bilangnya, kamu kan, lu kan cucu pendeta, lu kan anak pendeta, kok gini gitu, kok bolos. itu stigma itu kayak 3 kali lipat kepada kita dibanding kayak anak normal yang lain gitu loh. Saya merasa, kok gitu ya, yang pendeta kan ayahku, my dad, not me gitu loh. Selalu itu sesuatu yang beban gitu loh dalam hati. Tapi apakah karena merasa bersalah kepada Bapak juga karena mengecewakan atau bagaimana? Mungkin itu yang bikin lebih ini ya? Iya, jadi efeknya itu efek domino jadinya dari perasaan yang mungkin karena namanya anak-anak ya, masih mencari jati diri ya, SMP, SMA, itu sudah dipaksa untuk menjadi seseorang yang society anggap kamu tuh harusnya perfect gitu loh. Ya. As a son of a pastor gitu. Jadi anak pendeta tuh harusnya ya kayak anak dewa gitu. Atau mungkin harusnya lebih hebat lagi. Iya. Jadi saya bilang, wah ini yang membuat hati saya tuh akhirnya bergejolak gitu, dan akhirnya saya mencari jati diri dan betul-betul pertama itu efeknya seperti tadi dikatakan, jadi efek rebel. Jadi
Malah saya sangat tidak suka, sangat benci apabila dikatakan, kamu tuh anak pendeta. Itu membuat hati saya sangat-sangat sakit. Menjadi traumatik. Menjadi traumatik, betul. Dan itu efeknya cukup dalam. Karena begini, sesuatu yang ditaruhkan beban kepada satu pribadi, yang dimana pribadi itu masih muda, masih early age, sudah dibebankan dengan satu stigma, satu karakter yang kamu tuh harusnya perfect loh. Nggak boleh loh anak pendeta kayak begini. Ya contoh, kayak kita belajar di sekolah, ada IPS, ada IPA, ada matematika. Saya tuh sampai mengalami bahwa kamu matematika boleh nilainya nggak bagus-bagus amat, nggak apa-apa. Tapi agama harus A. itu kayak sesuatu yang, dan itu sesuatu yang saya alami, dan itu membuat hati saya pada saat saya growing as a teenagers itu jadi rebelnya tuh malah dalam hati saya. Setiap kali teman saya ngejek, ngolok-ngolokan, namanya anak-anak ya gitu, di teenager saling anak pendeta lu gini-gini, nggak boleh lu gini. Semakin mereka begitu, semakin saya rebel, semakin saya membuktikan enggak, saya yang pendeta kan ayah saya, bukan saya. That's the point di mana akhirnya status itu menjadi status yang saya tidak suka, dan cenderung kita malah ingin jauh dari itu, gitu. Dan akhirnya mulai mau lari dari status cap yang ditaruhkan kepada kita itu, anak cucu pendeta ini harus begini. Itu yang saya rasa mungkin teman-teman di luar sana sebagai anak-anak hamba Tuhan yang Tuhan pakai itu harus mulai kita layani dengan baik. Karena kalau tidak, justru di generasi itu kemungkinan generasi ini hilang dari kelanjutannya. Karena kan pasti ibaratnya musuhnya kan pasti nggak senang. Betul. Karena di mana bapaknya nih seorang yang dipakai Tuhan, sangat strong di dalam Tuhan. Betul. Jadi kalau musuh mau serang, mungkin nggak bisa serang di sana, harus serang yang di weak. Betul sekali. Jadi titik lemahnya di mana, disitulah akan diserang. Dan seperti sama lah seperti di film-film ya. Iya. Kalau kita menyerang satu kerajaan, rajanya powerful banget, kekuatannya luar biasa, maka dicari titik kelemahannya. Siapa yang harus disandra? Anaknya kah? Istrinya kah? Seseorang yang sangat dia sayangi. Betul. Dan disitulah saya rasa pelayanan di dalam gereja juga harus memperhatikan melayani anak-anak hamba-hamba Tuhan. Iya, karena seringkali mungkin di-neglect ya. Iya, dan dilupakan. Dan yang lucunya gini, ini satu hal yang saya temukan. Statusnya ada, ditempel kepada kita, tetapi dilayani tidak. Karena di-expect mungkin Bro Daniel yang melayani sebagai anak pendeta. Betul. Jadi yang kita bingung, OMG, aku nih baru berkembang, baru flourish, baru ngerti ternyata aku nih anak hamba Tuhan ya, anak pendeta ya gitu. Apalagi kalau sudah punya status itu, dan itu bebannya luar biasa, bro. Baru mau tahu A, baru mau tahu B, tapi harapan society kamu harusnya sudah tahu segalanya. Kalau bisa tanya ayat Alkitab, kamu hafal semua dari Kejadian sampai Wahyu. Wow, itu sesuatu yang membuat diri saya, come on. Is this real? Gitu loh. Dan itu yang membuat kita jadi rebel. Saya sendiri waktu itu as a teenager, I'm a rebel. Dan rebelnya mungkin nggak kelihatan ya secara saya nggak lari ke drugs or everything, tapi saya tunjukkan dalam target hidup saya bahwa saya nggak akan pernah mau jadi pendeta. Seperti itu, kata-kata itu keluar. Insight-nya ya. Yes. Dan karena apa? Karena saya takut suatu saat anak-anak saya akan mengalami hal yang sama seperti saya. Seperti itu. Jadi bagaimana ya? Apabila hal itu terjadi pada saya, maka apabila saya ulangi lagi, itu akan terjadi pada anak saya. Betul. Dan itu membuat saya malah semakin hari semakin menjauh
kalau bisa nggak mau denger deh yang namanya pelayanan, yang namanya gereja, ke gereja aja deh. Tapi nggak usah yang sok-sok rohani banget deh, nggak usah pelayanan deh. Tetapi Tuhan itu baik. Semakin saya rebel, semakin saya menjauh dari Tuhan. Istilahnya semakin saya menjauh dari status itu yang saya takutkan, itu yang menjadi traumatik buat saya itu. Anak pendeta, cucu pendeta, itu malah Tuhan semakin peluk saya. Dan dia tunjukkan bahwa kepribadian dia itu tidak ada hubungannya dengan status pendeta. Benar. Tidak ada. Disitulah saya kenal Tuhan secara pribadi. Bukan apa kata orang tua. Bukan apa kata stigma society yang berkata kamu tuh anak pendeta. Tidak. Disitulah journey saya dimulai. Saya punya perjalanan rohani yang dimulai sendiri, mandiri. Saya mengenal Tuhan sendiri. Dan saya ingat papa saya sering bilang sama saya, walaupun kamu anak pendeta, kita masuk surga tidak ada yang bonceng-boncengan loh. Betul. Ya. Masing-masing bertanggung jawab atas. Iya, dan itu saya ingat. Jadi pada saat dia ngomong begitu, itu mengena dan itu menempel di hati dan pikiran saya. Dan setelah saya mulai pulih, sebenarnya saya mulai tahu ternyata apa yang ayah saya katakan itu benar. Tetapi mungkin prosesnya, yang namanya juga anak-anak teenagers ya. Jadi teenagers itu kan cenderungnya ngelawan ke orang tua, kayak sok tahu banget lah. Kita anggap orang tua kita tuh dinosaurus gitu, nggak tahu apa-apa. Ya. Kayaknya dari zaman ke zaman akan seperti itu. Akan seperti itu. Ya. Dan itu yang saya alami, dan untuk saya perjalanan rohani yang saya alami itu jangan dibuat-buat, jangan difabrikasi. Izinkan Tuhan memproses kita berjalan bersama Tuhan secara natural. Secara natural. Betul. Bukan fabrikasi, bukan dibuat-buat, bukan karena anak pendeta, bukan karena harusnya begini, tetapi kamu menemukan Tuhan secara pribadi, langsung. Dan pada saat kamu melayani Tuhan, pada saat kamu menaruhkan dirimu kepada jalan yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita, kamu sadar betul itu bukan karena apa kata orang atau suruhan orang tua kan? Tetapi dari hati kita sendiri. Itu poin yang sangat bagus, bro. Betul. Karena banyak orang berpikir seperti Tuhan itu seperti apa kata orang. Saya dengar kata orang Tuhan itu begini. Yang kadang kita lupa adalah Tuhan itu harus kita experience secara pribadi. Betul sekali. Dan kita harus secara pribadi berjalan sama Tuhan supaya Tuhan yang berkarya di dalam hidup kita. Betul. Seringkali kita yang mau berkarya di dalam hidup kita sih. Betul. Itu poinnya sangat bagus, bro. Betul. Walaupun seorang anak pendeta, dia pun juga harus memiliki dan mengalami Tuhan secara pribadi. Betul. Untuk menemukan kembali jati dirinya di dalam Tuhan. Betul sekali. Karena setiap dari kita, pribadi demi pribadi, akan bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Tidak ada orang tua akan bertanggung jawab untuk anaknya pada saat pengadilan. Nggak bisa cover kan? Nggak bisa cover. Tidak ada bonceng-boncengan. Nggak ada bonceng-boncengan. Dan yang saya terima itu, waktu saya mulai sadar jati diri kita, disitulah Tuhan pulihkan saya, bro. Dan disitulah saya semakin sadar bahwa semakin saya menjauh daripada Tuhan, semakin lari, semakin rebel, semakin kuat juga tangan Tuhan memeluk saya. Kemanapun saya pergi, dia tunjukkan kehadirannya ada pada saya. Dan itu jauh dari jangkauan orang tua. Jauh dari jangkauan kontrol orang tua. Karena saya sampai lari, istilahnya saya lahir di Indonesia, kemudian akhirnya saya melanglang buana ke Australia puluhan tahun, sampai akhirnya menikah di Australia, dan saya kembali ke Indonesia. Saya ada di Makassar di 2007, saya kembali di Makassar. Itu betul-betul melewati perjalanan yang natural, bukan yang apa kata orang. Kalau bagi saya Makassar ini bukan home. Bagi saya Makassar ini justru masih
masih are yang Tuhan bawa saya pergi, karena asal saya dari Jakarta, Hmm. dari Karawang. Saya lahir di Karawang di Jawa Barat, saya besar di Jakarta, kemudian saya berangkat di Australia, saya kuliah di Australia, bekerja di Australia dan menikah. Baru kemudian saya kembali ke Indonesia, saya ada di Makassar sejak 2007. Dan itu yang membawa saya semakin yakin bahwa pergerakan hidup kita itu Tuhan yang tentukan. Tuhan yang bawa. tentukan. Soalnya bro mirip saya kan. Akhirnya dibawa kembali ke sini. Bukan kemauan saya juga, tapi Tuhan yang pimpin. Tuhan yang punya ya. Ya. Dan itu sempat saya tanya dulu, kenapa Makassar ya? Saya bilang, kenapa harus Makassar Tuhan? Ternyata banyak hal. Selama saya mungkin tidak terasa, saya sudah di Makassar dari 2007 ke 2000, sekarang 2026, itu kurang lebih sekitar berapa tahun ya? 19 tahun. Anak saya sekarang yang terbesar sudah kuliah juga, balik di Australia, dia ada di Sydney. Dan banyak hal yang sampai hari ini saya tanyakan sama Tuhan, dan Tuhan masih tuntun saya dari, saya selalu katakan, season to seasons. Yes. Jadi saya diajarkan Tuhan bahwa hidup kita melewati musim. Ada musim A, musim B, musim C, dan setiap musim itu warnanya berbeda-beda, ya kan? Dan di musim yang ini, saya juga banyak belajar bagaimana how we overcome yang anxiety, yang banyak anak muda sekarang anxiety. Betul. Saya tuh terkadang bingung, kok kamu baru SMA sudah anxiety, SMP udah anxiety. Kayaknya saya waktu zaman SMA nggak ada anxiety deh bro. Waktu SMA tuh pokoknya mikirnya cuman asal uang jajan dapat dari papa itu on time, ya kan? Main game. Ya waktu itu kan game kita tahun 90-an kan, kayaknya 97 masih ya Counter Strike ala-ala abal-abal di warnet gitu kan bro. Belum yang keren-keren. Belum keren-keren sekarang. Jadi ya kadang gitu, pelariannya juga ya ada game juga ya waktu itu juga. Cuman yang saya lihat anak-anak akhir-akhir ini, mereka alami begitu banyak anxiety karena tuntutan zaman tuh sudah lebih berat lagi untuk mereka. Sangat berat sih. Sangat berat. Dan saya ingin sampaikan kepada banyak orang tua, jaga anakmu baik-baik. Dan jadilah kekuatan buat mereka. Karena mereka di generasi yang tidak mudah saat ini. Betul. Kalau saya bisa tambahkan, bring God's presence into their life. Betul. Dan teach them bahwa Tuhan yang memimpin mereka. Betul. Dari kisahnya Bro Daniel, itu satu hal yang sangat penting. Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Betul. Tuhan selalu ada di sampingnya dia. Betul. Tuhan selalu peluk dia. Betul. Dia mau lari, Tuhan ngikutin. Betul. Seringkali kita berpikir kita sendirian. Ini buktinya loh. Betul. Pengen lari nggak bisa. Betul. Begitu sayangnya Tuhan kepada kita. Betul sekali. Ya, saudara-saudara pemirsa, saya harap kalian semua terberkati dan semangat terus mengikuti Tuhan Yesus. Ingat, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan Yesus sayang kita. And when there's no story, there's no glory. Yes. Jadi saya juga sarankan kepada pemirsa-pemirsa, apabila mempunyai story atau kesaksian, jangan ragu untuk sharing. Karena sharing kita nggak pernah tahu bahwa dari story kita bisa memberkati satu orang, dua orang. Yep. Itu and glorify His name. Itu purpose kita. Betul. Dan sebelum kita berpisah, saya akan mengundang Evangelis Daniel untuk berdoa untuk para pemirsa. Baik. Silakan. Untuk seluruh penonton podcast ini, untuk semua yang ada di sana, kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan yang baik, Yesus Kristus satu pribadi yang mengasihi kami semua, mengasihi kita semua. Hamba-Mu berdoa untuk setiap penonton podcast ini yang sedang mengalami banyak masalah pribadi, yang sedang mengalami banyak pergumulan. Hamba-Mu berdoa agar Tuhan, kehadiran-Mu, Roh Kudus-Mu hadir secara nyata di dalam setiap pribadi yang mengandalkan Engkau.
Tuhan, hamba-Mu berdoa saat ini, penyertaan-Mu kepada setiap pribadi yang mengandalkan-Mu nyata dengan kuat, memeluk kuat setiap mereka, setiap anak-anak muda yang sudah mulai lost the way, anak-anak muda yang ada di persimpangan, setiap kami yang anxiety, yang banyak pikiran, banyak kekhawatiran, Tuhan ingatkan kembali bahwa Engkaulah Allah yang memegang hari esok. Kami tidak perlu tahu apa yang terjadi hari esok, tetapi kami hanya perlu tahu siapa yang memegang hari esok. Tuhan berkati kami, sertai kami, pegang kuat kami, sehingga kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah Allah yang beserta kami. Engkau Allah Immanuel yang berjalan bersama kami dalam setiap musim kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan, karena kebaikan-Mu dan anugerah-Mu cukup bagi kami semua. Hamba-Mu begitu percaya bahwa kuasa-Mu bekerja melewati waktu, ruang, dan hamba-Mu percaya saat ini, setiap orang yang mengandalkan Tuhan yang berdoa bersama kami akan merasakan kekuatan yang baru, akan mendapatkan mujizat yang daripada Tuhan, akan mendapatkan kelegaan, mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sungguh mengucap syukur. Biarlah acara ini menjadi berkat bagi banyak orang. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sampai ketemu di next episode. Goodbye. Shalom.